Beberapa hari terakhir, kabar berita dipenuhi oleh banyaknya informasi tentang kejanggalan harta para pejabat dan adanya kemungkinan korupsi, termasuk penggelapan uang negara. Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah saat Mahfud MD mengatakan adanya transaksi mencurigakan bernilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Sontak, para media yang haus rating akan dengan segera menciptakan narasi tegang serta terkejut seolah-olah masyarakat Indonesia merasakan hal yang sama. Namun, bukankah berita semacam ini sudah lalu lalang di Indonesia? Bahkan setidaknya setiap 3 bulan atau bahkan sebulan sekali selalu terdengar adanya kasus pejabat negara yang terlibat masalah dengan uang negara. Atau bahkan mungkin sejak 10-15 tahun terakhir. Berita yang sama selalu kita dengar dari media mainstream. Si A korupsi sebanyak ini, si B korupsi menggunakan ini, dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa pemerintah selalu saja menyampaikan hal yang sama setiap saat? Bukankah masyarakat Indonesia sudah mengetahui itu semua? Meskipun katanya masyarakat Indonesia tidak sepintar masyarakat negara tetangga, namun proses belajar itu masih terus berjalan di sini. Lantas, tidak adakah hal baru yang disampaikan tentang korupsi oleh pemerintah? Jawabannya memang tidak ada, atau mungkin belum ada sampai waktu yang belum ditentukan. Mengapa demikian? Karena pemerintah percaya persoalan korupsi akan selesai hanya dengan solusi teknis dan praktis, seperti pengecekan harta pejabat, pengawasan berkala, memperketat aturan, atau terakhir, memecat dan memenjarakan pelakunya. Serta tidak lupa selalu mempromosikan bahwa korupsi itu bukan tindakan terpuji dan berdosa di setiap institusi pemerintah. Hal tersebut nampak jelas pada setiap kabar yang mereka bawa bahwa ada dugaan korupsi oleh pihak A dan kami akan menuntaskannya. Kemudian apa? Mengapa masyarakat harus mengetahui hal yang sudah mereka ketahui? Fakta bahwa tingkat pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih pas-pasan menjadi bukti bahwa korupsi itu memang ada secara real. Mengucapkannya berulang kali tidak akan membuat korupsi menghilang dan begitu saja terselesaikan. Pada akhirnya, itu semua adalah berita klise yang tidak berarti apapun selain masyarakat Indonesia masih akan bersusah payah untuk hidup karena uang mereka masih saja dicuri oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dalam hal ini, masuk akal untuk mengatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan ideologis. Pendapat umum mengatakan bahwa mengapa orang melakukan korupsi adalah karena mereka rakus dan menginginkan kekuasaan lebih melalui uang. Atau ada juga yang mengatakan mereka tidak sadar, sedang dikendalikan oleh nafsu. Bahkan ada yang meyakini pelaku korupsi mempunyai trauma di masa kecil tentang kemiskinan sehingga dia secara brutal ingin menjadi kaya raya dengan segala cara. Kontra dengan itu semua, bagaimana jika sebenarnya pelaku korupsi tidak pernah punya masalah seperti yang dikatakan pendapat umum, melainkan sebagai koruptor mereka sadar bahwa tidak ada yang salah dari perbuatannya, sehingga secara hukum mereka merasa pantas untuk membela diri mereka. Kemudian, apa yang melandasi kepercayaan diri seperti demikian? Gua di sini tidak akan menjawab pertanyaan itu sekarang. Apa yang ingin gua sampaikan sekarang adalah perang terhadap korupsi tidak akan pernah selesai sampai pemerintah mampu menemukan dasar ideologis dari mana para koruptor diciptakan. Ini bukan lagi hanya tentang aturan dan hukuman semata. Hanya karena 2 atau 3 koruptor dipenjara atau dihukum mati, tidak berarti tindak kejahatan korupsi akan berakhir. Terakhir, sebaiknya berhenti bermain dengan kabar klise seolah-olah korupsi bisa ditangani dan diselesaikan. Masyarakat tidak hanya sudah tahu, tetapi sudah merasakan dampaknya secara nyata. Jangan selalu saja bersembunyi dan berdalih menggunakan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan transparansi, jika pada akhirnya masyarakatlah yang selalu berperan lebih banyak melacak para koruptor dan mengadilinya secara sosial. Mungkin sudah saatnya melupakan utopia dan idealisme dari demokrasi,
karena mungkin masyarakat tidak benar-benar menginginkan kebebasan itu, melainkan mereka ingin hidup layak, tentram, dan sejahtera tanpa merasa ditipu dan diperdaya.